Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo teman-teman semua, masih semangat kan puasanya? Masih lah ya, harus semangat dong. Kan ini bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Sehingga setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Oke, langsung aja. Selamat datang kita ucapkan kepada para pendengar podcast ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Tapi itu kan kata pepatah. Kalau kata kita, tak kenal maka tak sayang. Jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Haditsah Rahil Nahasyah, sebut aja Luna, yang pastinya gak sendirian dong. Ditemani dengan rekan saya Nabila Rahma Wulandari atau Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan podcast yang bertemakan Ramadan produktif dengan prestasi. Teman-teman semua, rasa haus, lapar, dan godaan untuk menahan nafsu merupakan hal yang pasti dirasakan bagi orang yang berpuasa. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan puasa Ramadan sebagai dalih untuk tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Misalnya, mengurangi jam bekerja, semangat bekerja menurun, bahkan memperbanyak jam tidur. Namun, bagi umat muslim yang baik, berpuasa di bulan Ramadan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan, kita justru harus lebih produktif bekerja dan memperbanyak ibadah. Karena bulan Ramadan merupakan peluang besar untuk menggapai prestasi dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, benar banget tuh Lun. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada peristiwa Perang Badar. Umat Islam dapat meraih kemenangan dalam peperangan itu, padahal kondisi umat Islam pada saat itu sedang menjalani puasa Ramadan. Bahkan nih, jumlah umat Islam dibanding kafir Quraisy sangat tidak seimbang. Pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah hanya berjumlah 300 pasukan, sedangkan tentara musyrikin Mekah sebanyak 1000 pasukan. Di samping itu, sejarah juga mencatat berbagai prestasi kemenangan umat Islam ketika bulan Ramadan. Salah satunya adalah Fathul Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Saat itu, Rasulullah keluar dari Madinah pada 10 Ramadan dalam keadaan berpuasa. Namun, Mekah dapat jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah. Penaklukan itu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan dalam perjuangan Islam. Wah, meski dalam keadaan berpuasa, tapi umat Islam bisa menang ya Bil. Hebat banget ya. Iya dong. Banyak orang yang berpikir bahwa puasa dapat melemahkan fisik dan menguras tenaga. Namun, tidak untuk semangat beribadah dan berjihad yang dimiliki umat Islam terdahulu. Puasa yang dilakukan menjadi motivasi yang kuat dalam berperang untuk menggapai kemenangan. Pada dasarnya, perang bukanlah pekerjaan yang ringan, karena perlu adanya mental dan fisik yang kuat. Namun, bila berkaca dari peristiwa tersebut, Nabi dan para sahabat tidak pernah mengajarkan bahwa puasa merupakan alasan untuk bermalas-malasan dan mengurangi aktivitas. Nah teman-teman semua, bercermin dari sejarah tersebut, maka sebuah kekeliruan bila terdapat persepsi bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sering kali digunakan untuk beristirahat. Justru sebaliknya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh semangat bagi kaum muslimin untuk berjihad, beribadah, dan mengukir prestasi. Ada baiknya kita semua kembali merenung sabda Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Oh iya teman-teman, bila membicarakan soal kinerja, justru puasa bisa meningkatkan kinerja untuk semakin berprestasi loh. Hal tersebut disebabkan waktu kita tidak terbuang untuk hal-hal lain seperti sarapan, makan, dan minum di siang hari. Dengan kata lain, akan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang produktif, sehingga peluang untuk mencapai apa yang diharapkan semakin tinggi. Misalnya nih ya, sehabis sahur dan setelah sholat subuh merupakan waktu yang ideal untuk menuntut ilmu, perencanaan, menulis, merapikan pekerjaan, mempersiapkan diri, dan lain sebagainya. Jadi habis sahur dan sholat subuh jangan tidur lagi ya. Nah Bil, mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya nih, mengapa sih kita harus berprestasi? Bukankah dengan menjadi orang biasa pun kita akan tetap bisa hidup bahagia?
Lebih lagi, bukankah kita tetap akan bisa memasuki surganya? Nauzubillah min dzalik. Pemikiran kayak gini nih Lun, yang harus kita singkirkan jauh-jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita semua akal yang luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hidup dan mati untuk menguji sejauh mana kualitas amal kita pada surat Al-Mulk ayat 2. Bahkan nih, dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman bahwa kita manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita adalah makhluk terbaik. Berarti kita lebih baik dari malaikat, jin, dan syaitan. Betapa berdosanya bila kita menyanyiakan segala potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerah begitu saja oleh kemalasan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyiratkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang berprestasi, pribadi yang berusaha untuk terus mendapatkan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah menyebut kita sebagai umat yang terbaik sepanjang zaman, seperti firman Allah pada surat Al-Imran ayat 110. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi, tidak hanya berprestasi di dunia aja yang harus kita capai nih teman-teman, melainkan prestasi akhirat juga penting untuk dicapai. Sungguh sangat disayangkan bila waktu yang kita punya hanya dihabiskan untuk memperpanjang tidur. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang hanya ada setahun sekali, di mana pada bulan tersebut terdapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan berbagai kegiatan dan beribadah. Oke teman-teman, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada baiknya waktu luang kita di bulan Ramadan ini diisi dengan mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, menghadiri majelis, bersedekah, sholat tarawih berjamaah, dan ibadah lainnya. Dengan demikian, prestasi dunia dan akhirat pun dapat dicapai. Wah, gak kerasa ya, udah di penghujung acara aja nih. Buat yang udah nonton, terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Terima kasih juga atas kebersamaan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat sekaligus membawa berkah. Dan tak lupa kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.